apa yang ditunggu orang tua yang sudah meninggal itu adalah salah satunya adalah doa anak yang soleh. Nah ini juga akan menjadi gambaran bahwa anak soleh itu bisa aja ajaran dari orang tuanya. Anak soleh itu bisa ajaran dari orang lain, dia belajar karena mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Ta'ala bisa. Dan itu bisa menjadi tetap aja fokusnya soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah bisa berjumpa lagi melalui video ini di Ustadz Danu Official Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat beriman, izinkan saya menyapa guru kita dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ditemani oleh Pak Haji C. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tung. Alhamdulillah. Dan Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Eko ya. Amin amin. Tadi perjalanan lancar. Alhamdulillah. Padahal ngomongnya macet tadi. Lancar hari ini. Lancar hari ini. Kamu tinggal di mana Pak? Di daerah timur Pak Haji. Timur, jangan disebut kotanya. Di daerah timur. PHY. Gitu ya. Oke sahabat beriman dimanapun berada guys, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan komen di di video kita ya. Mudah-mudahan video-video itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Insyaallah seperti itu. Nah dalam video kali ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan guru kita membahas beberapa hal yang penting yang tujuannya tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Seperti itu ya guys. Sebelum kita mulai, Pak Haji. Iya, Pak. Katanya nih Pak Haji ya. Kegagalan itu keberhasilan yang tertunda Pak Haji. Katanya saya dengar. Terus keberhasilan itu sebenarnya apa Pak Haji? Tahu nggak? Nggak tahu Pak. Kegagalan yang kecepatan. Oke sahabat beriman, Pak Haji J tadi sudah bisik-bisik ada yang mau ditanya nih dengan guru kita Pak Ustadz Danu ya. Silahkan Pak Haji. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di kesempatan ini Ustaz, saya ada pertanyaan yang dari dulu belum tersampaikan. Belum dipertanyakan. Belum dipertanyakan. Ya. Mengenai cinta kita sama orang tua yang sudah meninggal. Bagaimanakah ungkapan cinta kita kepada orang yang sudah meninggal, yang mana saya baca di buku agama dan di pengajian-pengajian adalah mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, terutama orang tua. Nah, tertulis di situ adalah anak yang mendoakan orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang pertama, apakah setiap anak itu nyampe doanya kepada orang tua yang sudah meninggal? Kedua, bagaimana orang yang semasa hidupnya belum menikah dan belum mempunyai anak, apakah merugi karena tidak ada yang mendoakannya setelah dia meninggal? Itunya Ustaz. Iya. Ini dua pertanyaan yang harus diurutkan. Kalau memang seseorang yang belum mempunyai anak kemudian dikatakan merugi karena nggak ada yang mendoakan, bisa aja ya merugi dari sisi yang mana. Cuma memang kita tidak bisa menghakimi, bahwa seorang yang tidak mempunyai anak itu merugi, ya tidak boleh seperti itu. Tapi kalau kita urut kenapa Allah belum
memberi anak atau tidak memberikan anak, memang ini banyak yang harus kita bahas. Contoh mamanya, pada saat mudanya orang itu tidak dekat dengan orang tuanya, emosi, susah diberi nasihat, susah diberi masukan, marah terus menerus dilakukan, sehingga pada saat orang tersebut mendapatkan jodoh, yaitu sekufu sama jodoh yang emosional, yang ini, yang itu, sehingga itu bisa menjadikan peranakan si wanita tersebut memang belum diizinkan untuk mempunyai anak dari pasangannya. Karena apa? PR-nya si wanita tersebut yaitu kepada orang tuanya belum lunas ceritanya. Karena hadirnya wanita tersebut ke dunia ini kan tetap memang atas izin Allah, jelas ya. Itu kan juga atas ayah dan ibunya juga. Nah, salah satu kenapa Allah itu belum memberikan momongan kepada orang itu ya di titik itu, di titik itu biasanya. Jadi orang tidak paham bahwa dirinya itu bersalah, karena memang kita orang Muslim itu rata-rata memang tidak pernah mau mengakui kesalahan. Walaupun setiap hari raya minta maaf sama orang tua. Nah, minta maaf itu kan hanya budaya aja. Oh. Mau ngomong apa? Minta maaf itu kan tidak ada titiknya di titik ini. Minta maaf itu kan titiknya itu pada hatinya dan ketulusannya. Wong kadang-kadang orang itu kelihatannya tulus, masih aja kelihatan tulus, tapi tetap nanti diulang lagi kan begitu. Berarti memang dia tidak tulus. Dia hanya cuma pengen selamat. Padahal namanya bukan selamat gitu. Dia pengen selamat aja. Nah, di titik inilah sebenarnya Allah juga pasti. Jadi bukan Allah dolim kepada keluarga tersebut, tidak boleh. Itu Allah tidak dolim, tapi orang tersebut atau pasangan tersebut memang awalnya beliau bisa aja mendolimi dirinya sendiri, sehingga Allah belum mengizinkan belum mengizinkan dia punya anak. Karena apa? Dengan orang tuanya aja berani, dengan orang tua aja dia banyak menolak istilahnya, sehingga normal kalau Allah belum memberikan. Ini satu sisi. Dan bagi kita sendiri manusia, kepada orang yang belum diberi oleh Allah momongan itu ya tidak boleh mengejek, tidak boleh ya, sudah biarin aja. Makanya kalau saya ketemu sama teman-teman yang belum dikasih anak, ya saya banyak diam. Walaupun saya diizinkan ngerti, bisa diam. Enggak terus tiba-tiba ngomong, kamu kan belum punya anak karena kamu ini ya, itu sok pinter namanya. Jadi ya diem aja. Karena apa? Karena namanya petunjuk Allah Ta'ala itu pasti diiniin sama Allah, ditemukan, diarahkan seperti itu. Kalau dia nggak tanya, berarti dia memang nggak dapat hidayah, nggak dapat petunjuk, ada dari Allah Ta'ala. Sehingga dia nggak tanya, biarin aja nggak apa-apa. Kalau saya tipekannya begitu, ya. Kecuali kalau di TV, itu kan memang saya harus memberikan, menjelaskan, karena orang sudah menginginkan, menunggu, dia menunggu hari ini apa yang kajiannya seperti itu. Nah, itu bagi yang belum dikaruniai anak. Dan kemudian bagi seseorang yang hubungannya dengan orang tua, apa yang ditunggu oleh orang tua, baik itu orang tua yang masih hidup ya tadi ya, ataupun yang sudah meninggal, itu ya salah satunya doa anak. Tapi doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh menurut Allah kan, bukan menurut kita. Soleh dan soleha tentunya. Soleh dan solehah lah maksudnya ya. Jadi intinya bukan soleh menurut kita atau soleha menurut kita. Orang yang dia itu sering baca Quran, udah biasanya kita anggap solehah atau soleh. Enggak harus seperti itu aja. Pakai aja ya ini ya. Bukan berarti saya menyepelekan teman-teman yang hobinya baca Quran. Enggak, ini tidak hanya salah satunya itu ya. Iya, itu bisa menjadi salah satu unsur ke arah kesolehan. Tetapi apa aja ya, termasuk hormat pada orang tua. Kan seperti itu, hormat pada orang tua itu termasuk atribut kesolehan lah istilahnya. Dan kemudian soleh di mata Allah itu banyak cara bicara, punya otak itu untuk mikir, harus punya adab, aturan, etika, tidak semaunya sendiri. Antara dia dengan suaminya atau dia dengan istrinya ada etika tersendiri. Kemudian dia dengan anaknya ada etika tersendiri.
dia dengan umpamanya dia punya anak buah atau bawahan, dia punya etika tersendiri. Kalau dia punya etika tersendiri, umpamanya kalau ini nih bahas tentang ini nih, orang anak soleh nih, kan itu harus diterangkan seperti itu. Apakah dia termasuk soleh atau soleha apa enggak? Nah, pada saat dia punya anak buah, dia anak buah itu dia sadar atau tidak sadar, umpamanya dia menekan anak buah sehingga anak buahnya ketakutan, umpamanya etikanya nggak dipakai, kan begitu. Itu masuk soleh enggak? Enggak. Dia berbuat aneh dolim. Nah, begitu istilahnya. Kalau dia punya atasan mamanya, atau dia punya memang dia harus bertanggung jawab. Apa yang dia pakai sebenarnya? Kalau dia cuek, kalau dia hanya disuruh aja, ya ini itu ya sama aja. Sesuatu hal itu beretika apa enggak di hadapan Allah. Ini sudah bisa kita ketahui. Nah, di sehari-hari di luar itu ada apa? Perilaku, ucapan, kemudian perilaku yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali sunnah yang harus dikerjakan, banyak sekali kewajiban-kewajiban di luar kita itu menjalankan sholat, baca Quran, berpuasa seperti itu, hormat orang tua. Hormat orang tua itu tidak hanya cuma di mulut kita hormat sama orang tua, gitu. Bagaimana kalau orang tua itu kepada kita berkata tidak baik, tidak enak? Bagaimana menghadapinya? Nah, itu kan bisa. Bukan kita hanya nurut, karena memang di dalam Quran juga diceritakan bahwa kalau orang tua kita itu mengajak kita melakukan kemusyrikan, melakukan perbuatan syirik, nah kita menolak dengan kata-kata yang baik seperti itu. Nah, ini juga ada cara menyelesaikan masalah. Nah, itu juga menjadi tingkat kesolehan seseorang. Jadi kalau seseorang bertutur kata emosional, marah, kalau dia di keluarga boleh dia udah kelihatan baik. Nah, nggak taunya sama orang yang menjadi saingan dagang aja, nah, omongannya bagaimana? Nah, itu kan sudah beda. Padahal masih dia kelihatan kalau di keluarga baik, tapi kalau saingan dagang aja bagaimana? Bagaimana saingan dagangannya dia laris, kemudian dia itu pada saat tersebut sepi, mau apa dia di situ? Ini kan tingkat kesolehan. Kemudian dengan apa? Umpamanya kalau dia orang ini lawan politik, ya kalau berpolitik, kalau enggak biasa-biasa aja umpamanya. Lah, ini bagaimana dia mensikapi orang itu? Apalagi dia sering ditanyain, umpamanya kalau di TV ya sering ditanyain TV, atau orang masuk YouTube atau dan sebagainya. Karena pada saat kita itu masuk TV atau masuk YouTube itu punya adab, punya etika. Ya jangan sampai kita itu ngomong di mana itu betul-betul sudah banyak yang menjadi saksi bahwa omongannya itu kasar. Apalagi kalau ada yang mencontoh. Nah, apalagi kalau ada yang mencontoh, berarti dia sudah menularkan dosa jariah. Nah, seperti itu. Apakah itu bisa dikatakan soleh di hadapan Allah Ta'ala? Kalau kita aja manusia langsung bilang enggak, kita manusia masih sudah bisa bilang enggak gitu. Apalagi di mata Allah Ta'ala. Nah, disitulah yang harus kita ketahui. Untuk menuju ke arah soleh di mata Allah Ta'ala itu tidak gampang. Jadi benar-benar harus dikerjakan. Amanah enggak kalau diberi tugas atau bagaimana. Semuanya seperti itu, Ji. Jadi ya seperti mamanya Haji sendiri atau Tung atau Eko mamanya dengan istri mamanya gimana, itu kan sudah bisa mengkira-kira saya itu soleh enggak ya dengan istri, kan begitu. Soleh enggak ya saya di mata Allah dengan istri saya, itu sudah seperti itu. Bisa aja Haji atau siapapun itu dengan anak itu sudah baik mamanya, baik. Saya nggak bisa bilang soleh ya, baik aja, baik kalau ini istiqomah dan ada di garis Allah, ya ini bisa menjadi kesolehan orang tua kepada anaknya. Tapi dengan pasangan nggak ngerti. Nah, kalau pasangan mamanya bermasalah terus-menerus, nggak cuma berapa bulan, puluhan tahun ya. Lah itu kan sudah bisa dinilai bahwa cuma diem aja, ya Allah ya Rabbi, berarti saya itu masih banyak salah di hadapan Allah Ta'ala. Kan harus seperti itu. Mamanya pasangannya dikasih tahu nggak bisa, dikasih tahu nggak bisa, dikasih tahu nggak bisa, sudah kasih tahu aja terus-terusan. Sampai kapan? Sampai meninggal salah satunya. Akan nggak bisa ngomong kalau mamanya disuruh nikah lagi kan ya.
Kan gitu ya. Jadi intinya adalah menuju soleh itu sulit, tidak gampang. Sehingga pada saat adalah apa yang ditunggu orang tua yang sudah meninggal itu adalah salah satunya adalah doa anak yang soleh. Nah ini juga akan menjadi gambaran bahwa anak soleh itu bisa aja ajaran dari orang tuanya. Anak soleh itu bisa ajaran dari orang lain, dia belajar karena mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Ta'ala bisa. Dan itu bisa menjadi tetap aja fokusnya soleh. Tetap aja fokusnya kalau memang dia soleh, dia akan soleh. Mau dari ayahnya atau dari orang lain, kalau dia soleh ya soleh. Dia termasuk anak yang soleh di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau anak-anak yang soleh ini belajar dari orang lain yang benar, yang baik, mengikuti syariat beneran, tidak aneh-aneh. Nah, gurunya yang mendapatkan, guru si anak soleh ini yang mendapatkan amal jariahnya. Nah, itu mendapatkan ilmu dari gurunya. Ilmu yang mana? Yang akhirnya berguna. Berguna yang mana? Akhirnya menjadi anak tersebut menjadi soleh itu si gurunya yang sebab dari anaknya itu berbuat soleh, gurunya dapat. Iya, nah itulah yang intinya adalah saudara seiman yang menyelamatkan pada saat di dunianya orang itu mau masuk neraka sebenarnya. Bukan di neraka ngomong kepada Allah minta diselamatkan. Tidak bisa seperti itu. Itu kan karangan orang aja. Sebenarnya itu juga apa yang diceritakan dalam surat Ali Imran itu ya enggak seperti itu. Maksudnya enggak seperti yang dia kira-kira. Saya bilang kira-kira. Karena di situ diceritakan kalau orang-orang non muslim atau orang kafir dalam Quran itu di dunia itu sudah ada di pinggir neraka jahanam. Orang kafir di dunia itu sudah masuk di pinggir neraka jahanam. Ibaratnya seperti itu analoginya. Jadi kalau orang kafir tersebut itu diangkat oleh saudaranya masuk Islam, ini sama terselamatkan dari neraka jahanam. Bukan setelah di neraka baru ada orang yang memohon kepada Allah, ya Allah dia teman saya. Bukan seperti itu sebenarnya. Yang saya tahu itu yang diizinkan memberikan syafaat itu hanya Rasul. Jadi nanti Rasul itu akan mengangkat umat-umat Islam yang masuk kategori mendapat syafaat. Jadi itu tidak bisa diganggu gugat atau para nabi yang lain di zamannya. Ya istilahnya seperti itu, tapi dikawali dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi disitulah yang harus kita pikirkan. Tidak bisa kita bergandengan terus nanti siapa yang masuk surga terus mintalah pada Allah Ta'ala. Mana nggak bisa berpikir di situ. Ada negosiasi gitu. Iya, nah ini kan di akhirat hukumnya hukum Allah. Betul. Jadi Rasulullah itu sendiri juga mengikuti hukum Allah. Ini di akhirat. Jadi seperti itu. Nanti memang Rasul memang diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat pertolongan kepada hamba-hambanya itu ya pada umat-umatnya ya salah satunya itu. Umat yang mana? Ya pada saat itu memang ada umatnya yang pada saat dia itu meninggalnya, kemudian dia meninggal dia disiksa dulu untuk dikurangi dosa-dosanya. Kalau memang dosanya sedikit ya dia besok di yaumul akhir pada waktu dihisab kan ada dihisab itu kan dia punya amal soleh baru dosanya disandingkan. Kalau memang pada saat itu disandingkan dia langsung lolos ya alhamdulillah beliau pasti masuk surga seperti itu. Kalau nggak ada amal solehnya ya paling tidak ngepel dulu, nyuci piring, cuci baju dulu lah ya biar dapat amal soleh. Ya kalau nggak ada amal soleh kalau ikhlas ya kalau nggak ada amal soleh ya nggak bisa. Nah amal soleh itu yang bagaimana? Amal soleh itu mengerjakan sesuatu pekerjaan baik yang niatnya karena Allah, itu amal soleh. Jadi kalau amal soleh kita melakukan, kita nggak usah orang lain, kita aja melakukan perbuatan baik, tetapi itu tidak disasarkan karena Allah Ta'ala, tidak lillahi Ta'ala, tidak karena Allah, itu tidak akan menjadi amal soleh. Itu pekerjaan biasa di dunia aja. Itu dikatakan sendaguro itu ya begitu itu. Sendaguro itu ya begitu, ya mengerjakan pekerjaan dunia biasa aja.
Nanti kalau kamu itu bagus, bosmu seneng, dapat bonus itu duniawi yang sendagura itu yang begitu-begitu. Bukan kelakar-kelakar, bukan itu. Bukan itu bisa gitu. belum bernilai itu. Belum bernilai, itu belum bernilai. Kalau seorang itu sampai akhir hayatnya memang nggak bisa ini ya nggak bisa menjadi bernilai itu di hadapan Allah Ta'ala. Tadi Ustaz melanjutkan yang tadi NJJ. Kan orang tua di alam kubur itu menanti doa. Sekarang kalau barangkali ada sahabat beriman yang juga sampai di akhir hidupnya nggak punya anak, Ustaz, apakah bisa diganti, misal menyantuni anak yatim, terus anak yatimnya yang mendoakan, apakah bisa begitu atau bagaimana, Ustaz? Iya, tetap kita dilihat, kita tetap melihat ya. Kita kan tidak tahu bahwasanya kalau sahabat itu ibaratnya punya istri kemudian nggak punya anak, itu kan yang salah itu mana dulu? Kan nggak bisa, sahabat itu nggak tahunya memang yang lakinya, yang perempuannya memang dia dulunya jengkel sama orang tuanya, kan nggak pernah diceritain itu cerita seperti itu. Ceritanya itu cuma kalau nggak punya anak itu terus dia tetap memohon pada Allah Ta'ala sampai meninggalnya. Kan itu yang diperlihatkan baik gitu loh istilahnya. Ya memang kita tidak boleh menghakimi, iya. Tapi kan kita harus melihat siapa. Kalau zaman sekarang kan kelihatan. Kenapa dia itu tidak atau belum dikaruniai momongan umpamanya. Spermanya diem umpamanya. Ini kalau kita mau cerita beneran. Spermanya nggak jalan. Memang dia kelihatan sehari-hari itu beribadah, tapi sperma nggak jalan itu kalau saya berpikir, ini orang nggak pernah bergerak ini kalau menjalankan sesuatu, harus disuruh-suruh aja ini. Emang benar. Lah kan nggak bisa cerita. Sekarang memang ada alat untuk melihat sperma itu bisa bergerak. Kenapa? Karena saya masuk ke ranah itu, diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk ke ranah itu, sehingga saya bisa bilang, Mas orangnya kalau kerja itu hanya disuruh. Betul apa enggak? Saya tanya, betul. Di rumah nggak pernah bantu keluarga, jarang, emang jarang. Cuek sendiri, disuruh itu ya banyak enggaknya. Nah itu spermanya anteng. Ada kok, saya pernah ketemu sama orang yang spermanya jalannya mundur, kan lucu. Nah, kan itu kan nggak pernah. Di zaman dulu kan nggak ada alat untuk melihat sperma bergerak. Laki-laki bergerak, dia ngerti dari mana. Nah kalau dari situ saya langsung insya Allah paham. Mas, sperma berjalan mundur itu ciri mas. Coba tolong saya dijawab benar apa enggak. Mas itu kalau mau melakukan pekerjaan banyak pertimbangan, tapi terakhirnya enggak jadi. Banyak ketakutannya, banyak pertimbangan, setelah banyak pertimbangan ketakutan. Enggak jadi, benar apa enggak saya enggak tahu karena saya melihat dari sperma. Betul Ustadz, saya memang kalau bekerja sampai sekarang pun bingung saya bekerja karena memang belum bisa bekerja nyaman saya itu. Selalu banyak pertimbangan tapi nanti di tengah jalan itu ketakutan sendiri dan nggak jadi gitu. Saya sendiri sekarang bekerja itu di keluarga, kan benar di keluarga kan dia harus punya tanggung jawab dia ini. Tapi ya tanggung jawabnya seperti itu. Jadi dia secara rasional itu memang sama seperti spermanya. Sperma itu kan contoh seperti manusianya. Ya kalau teman dokter, kok mundur nih gimana sih? Apa pergerakan ekornya itu kebalik apa ya? Gitu. Apa ekornya bergerak kan gitu lagi Pak Ustaz ya? Ekornya itu bergerak yang pucuknya dulu, balik ke sana. Jadi kan mundur jadinya. Bukan dari pangkal itu. Kalau memang dipikir memang betul begitu. Jadi saya menganalisa juga seperti itu. Jadi orang nggak ngerti, sampai sekarang pun orang nggak ngerti. Teman-teman dakwah suruh analisa sperma, mana saya tahu, nggak ngerti. Lah kenapa? Lah memang nggak faknya. Teman-teman dakwah ya nggak faknya ya nggak ngerti. Wah, kalau nggak ini ya, momennya diruqyah ya nggak apa-apa, diruqyah bisa apa enggak kan gitu. Nah kalau spermanya mundur itu ya orangnya harus berubah di hadapan Allah Ta'ala. Berjanji berubah, jangan banyak pertimbangan, jangan ada ketakutan, dan jangan berhenti. Maksudnya habis ketakutan kok nggak dijalankan. Jadi dia itu ya nggak pernah berhasil, nggak pernah jalan istilahnya. Nah itu memang terbukti setelah dia berubah, berusaha mohon ampun kepada Allah Ta'ala, spermanya jalannya ke depan lah kan.
Dari mana? Ya memang itu dari Allah Ta'ala. Tapi kok bisa berjalannya itu maju? Lah ya itulah. Jadi seseorang itu apa struktur tubuh itu ya tergantung dari orang itu sendiri, otaknya orang itu, hatinya orang itu. Kalau saya kan sekedar ngasih tahu. Kenapa kalau saya kok bisa Ustaz itu tahu dulu itu sperma jalannya mundur dari sini? Kalau dia tanyanya biasa ya saya lihat orangnya nggak kompeten ya nggak tahu saya. Taunya begitu aja. Biar aja dia ngarang-ngarang. Kalau ngarang salah kan masuk neraka. Ya karena apa? Karena memang saya lihat kamu hanya tanya yang nggak ada ilmunya, ngapain saya harus jawab kan gitu. Berarti tetap ada proses yang harus kita pahami dan kita jalankan untuk supaya tidak terjadi kegagalan itu ya Pak Ustadz ya. Bukan pasrah terhadap keadaan itu. Enggak. Lawang Allah sendiri itu mau menerima taubat itu ada faktornya. Jelas ini faktornya illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Illal ladzina tabu, mereka yang telah taubat dulu, wa aslahu, melakukan perbaikan. Berarti kan pada waktu dia tahu kekurangan di mana, dia harus keluar dari situ, berubah. Kan begitu. Ubayanu memberikan nasihat kebaikan, kebenaran, baik dari Quran maupun dari hadis, seperti itu nasihat-nasihat yang baik. Baru Allah menjawab faulaika atubu alaihim, maka tobat mereka yang aku terima. Itu kan Allah yang menceritakan dalam Quran. Jadi nggak bisa orang sakit kemudian dibaca-bacain terus sembuh. Lah ini nggak ada faktor 3. Lah gimana bisa selesai? Ya nggak selesai. Pakai otak aja nggak ketemu itu selesainya dari mana. Hanya mengandalkan yakin, loh nggak bisa. Al-Quran itu petunjuk yang harus kita pikirkan, kita renungi, kan seperti itu. Ya itu baru kita kerjakan terus menerus, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti hadis-hadis yang sahih untuk pagar-pagar kita agar kita tidak keluar dari garisnya Allah, garisnya Rasul, kan seperti itu. Jadi insya Allah kalau menuju ke arah kesolehan ya seperti itu. Jadi kita istilahnya sekarang ini orang tua nih yang cepat ataupun lambat akan menjadi orang yang memohon doa kepada anaknya nih. Istilahnya orang meninggal akan meninggal. Berarti kita juga harus memberitahu anak-anak kita, mengajarkan apa yang harus dikerjakan anak kita, perbuatan soleh maupun soleha yang tadi, dimana sebagian besar sahabat beriman mungkin belum paham kenapa dia belum punya anak, kenapa dia belum menikah gitu kan. Nah kita sebagai orang tua yang Allah beri kesempatan, diberi ilmu sama guru kita harus mengajarkan anak-anak kita bagaimana kamu nanti sakit, kamu ini sakit ini sebabkan ini. Jadi anak kita ngerti dan paham gitu, yang akan mudah-mudahan Allah catat sebagai anak yang soleh. Amin. Ya, sepertinya itu. Tapi yang penting adalah bagaimana anak yang soleh itu mendoakan orang tuanya pada saat orang tuanya sudah meninggal. Jadi intinya adalah kesolehan itu sulit, kecuali mulai saat ini dengan atas izin Allah, petunjuk Allah, kita menerangkan soleh itu sulit. Jadi harus dikejar beneran. Soleh itu tidak boleh ibaratnya dia itu sholat berjamaah, kemudian pada saat dia sudah berjamaah berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia masih menuju ke arah, kalau orang belum sholat dia menuju masjid, ada masih orang nongkrong, hatinya sudah orang menghina. Itu tidak boleh. Nah itu belum bisa dikatakan soleh. Apa yang dia kerjakan bisa habis karena ujub, riak, bahkan sombongnya, merasa dia imannya lebih tinggi daripada orang tersebut. Memang nggak boleh apapun. Itu kan penguji. Pada saat dia melihat orang lain belum sholat, itu penguji. Pak cuma ayo sholat bareng yuk, bentar, cukup dia katakan bentar, udah di jalan aja menuju masjid, nggak usah punya pikiran aneh-aneh, nggak usah menghakimi bahwa orang itu inilah. Akhirnya orang itu yang pergi ke masjid nggak sadar bahwa dia itu diuji oleh Allah Ta'ala melalui orang yang akan diajaknya itu nggak tahu. Apakah godaan itu dari setan juga tuh?
Karena setan melihat kita ini untuk berbuat baik nih, maka digoda supaya perbuatan baiknya gugur. Sebenarnya setan itu hanya ngikutin aja. Contoh, Allah itu pasti akan menguji. Ujian itu awalnya dilihatin dari mata. Terus ke kepala. Nah, dari mata, kemudian dia lihat, berpikir setan masuk. Goda nih. Mau ngomong Apa nih? Setelah dia udah mulai otaknya menceng ke kiri, setannya pergi. Mulai dia mendoktrin otaknya sendiri dan hatinya memfollow up. Nah itulah sebenarnya. Makanya yang sering saya ceritakan itu, setan itu tugasnya menggoda. Lah manusia mengerjakan. Lah berarti yang mengerjakan itu mbahnya setan sebenarnya. Jadi kalau udah tergelincir kita ngomong dasar setan nih katanya. Jangan dulu udah kesini gitu. Berani nggak? Nah itu orang nggak sadar. Nah inilah salah satu kesolehan yang harus kita ketahui. Oh iya ya, sampai pelajaran tentang setan itu kita harus tahu. Bukan berarti kalau kita itu ingin mengetahui tentang kehidupan setan terus kita ikut setan. Enggak. Itu kan kata orang yang otaknya tergelincir dia. Kita itu harus mengetahui setan tugasnya apa? Menggoda. Jadi setan itu tidak mengerjakan. Kunci di situ. Akhirnya apa? Orang yang melakukan perbuatan dolim itu selalu dia nyalahin setan. Lah, kok nyalahin setan? Setan kan tugasnya yang goda. Lah yang ngerjain siapa? Allah yang enak juga kamu. Berarti kalau sudah mengerjakan baru dosa itu Pak Ustadz ya? Hah? Kalau sudah mengerjakan baru dosa ya? Kalau goda-goda aja belum jadi dosa ya Pak Ustadz? Goda juga dosa. Ya yang kamu goda juga setan. Ya setan ketemu grupnya kalau itu ya. Berarti predikat soleh itu haknya Allah yang memberikan. Soleh itu hanya Allah dan kita hanya bisa menuju ke arah soleh. Kewajiban kita menjalankan, berusaha, belajar bicara yang baik. Ketemu sama orang itu bicara bagaimana. Kalau dinasihati seseorang itu kita menjawab apa yang harus kita kerjakan. Kalau diberi nasihat kan ada itu jawabannya. Kalau diberi nasihat itu ngeluyur wae, itu memang koyo ngono ape. Anakmu kamu kasih nasihat ngeluyur itu gimana otakmu? Ya normal aja lah kalau itu anakmu dikasih tahu terus diam terus pergi, gimana coba? Normalnya otakmu gimana coba? marah. Lah iya. Otak normal marah. Lah iya, otak normal loh ya. Kecuali kalau memang dia tahu oh ini anakku, ya dulu berarti aku juga seperti itu. Kemudian intinya adalah mohon ampun orang tuanya agar anaknya tidak seperti itu. Itu kan proses menuju soleh. Kalau kita mau marah sih bisa aja, semua kita marahin bisa. Yang susah itu orang mengerjakan salah di depan kita dengan kita, orangnya nggak marah, lah itu yang susah. Luar biasa kalau ini Ustaz. Nggak tahu. Lah itulah yang memang yang paling susah itu yang begitu. Orang yang dia itu tahu apa dikerjakan orang tersebut dan dia orang itu yang merugikan, ya orang itu begini tapi orangnya nggak marah. Nah ya itu yang susah. Nah ujiannya kan beda-beda. Baru dia diuji dikasih nasihat nggak mau aja. Nah baru diuji begitu nggak mau gimana? Emang nggak bisa. Nggak bisa karena apa? Loh, yang kayak kamu memberikan nasihat pada anakmu, negur anakmu pergi, nggak usah jengkel. Kali aku seperti itu. Kalau kamu negur orang lain, negur Haji J, Haji J diem pergi, nggak usah jengkel apalagi, nggak usah jengkel. Nah, memang cara berpikirnya beda-beda. Harus serahin aja sama Allah Taala besok jadinya apa? Udah biarin seperti itu. Haji. Ya Ji, di kepala udah banyak untuk apa yang harus dikerjakan di rumah. Setelah mendengar penjelasan Ustaz, gitu. Jadi saya teringat sahabat Rasul, kebanyakan di antara sahabat Rasul meminta nasihat Rasulullah tentang bagaimana atau amalan apa untuk yang baik-baik. Tapi ada salah satu sahabat mohon penjelasan Rasul tentang apa aja sih yang nggak baik itu. Nah, ini tadi Ustadz sudah menjelaskan apa-apa yang nggak baik, yang kita akan berusaha menghindari.
seperti itu. Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Karena kalau kita itu hanya taunya yang baik-baik kita kerjain, yang nggak baik itu memang nggak ketahuan. Dan kalau kita sudah terbiasa ngerjain yang baik-baik, ujiannya apa? Ujian kita itu udah ngerjain yang baik. Ujiannya apa jadinya? Ya ujub, riak, sombong itu sendiri. Iya. Tapi kalau kita itu ketahui hal-hal yang tidak baik, nah itu kita tahu bahwa kita itu sehari-hari memang banyak salah dan dosa. Sehingga itu yang menjadikan kita harus selalu waspada. Persoalan kita sudah menjalankan sesuatu hal yang baik, serahkan aja sama Allah Ta'ala. Udah gak usah diudek-udek, saya pernah ini, gak usah diudek-udek, biarin aja. Dan itu tidak akan menjadikan kita itu insya Allah ya, kalau sudah begitu ujub riya itu insya Allah masih ada, tapi hanya nempel aja, dia tidak berfungsi. Karena apa? Ngerjain sesuatu hal yang baik itu udah gak dianggap ini ya, ngerjain karena Allah, selesai sudah. Bukan karena aku, itu karena aku, karena ini, aku dekat ini, aku dekat, kamu harus sama saya. Udah seperti itu. Enggak, nah itulah orang yang merasa dirinya baik, merasa dirinya hebat, dia merasa dekat sama orang, sama-sama seperti itu. Nah orang seperti itu baik apa? Enggak baik. Emang enggak baik orang itu. Walaupun apa yang dikerjain kelihatannya baik kan di mata manusia. Betul. Di mata Allah ya enggak aja kalau saya. Wah, itu enggak baik. Bagaimana misalnya kalau ada orang yang mensolehkan anak, mensolehkan istrinya itu ujub riak sombong di sini. Lalu bagaimana enggak sombong? Dia mau cerita dirinya siapa sebenarnya. Dia kan hanya cari meminta pujian lewat anaknya aja. Mana yang seperti itu enggak bisa. Itu rata-rata seperti itu. Boleh ditanyain kalau dia mau jujur. Kamu seneng nggak anak kamu itu hafal Quran? Seneng ya. Kemudian apa yang diceritain? Dia cerita ini itu. Ngomong tentang masalah makan siang dia cerita anaknya. Ngomong masalah tentang ini di sini kerjaan gini ngomong masalah anaknya yang sudah lulus sekian juz dalam sekian hari, sekian juz dan sekian hari hafal. Itu kan dia mau cerita apa kalau nggak dia ada ujub sama dia di titik itu? Nah, apakah itu baik? Enggak baik di hadapan Allah, tetap enggak baik. Kalau itu dilakukan, ada amal ibadahnya nggak Ustaz? Tidak ada amal ibadahnya, apanya? Rusak juga. Ya rusak. Berarti sudahlah kita misalnya belajar, berusaha sholat rapi, ngaji rapi, puasa rapi, kemudian yang lain-lainnya rapi. Ada ujub saja begitu, hancur juga itu Ustaz. Ya kan dia nggak pernah mohon ampun. Orang-orang seperti itu kan nggak pernah mohon ampun rata-rata. Rata-rata itu nggak pernah mohon ampun sebenarnya. Kita amati aja coba, amati aja dulu kita. Emang pernah mohon ampun? Enggak pernah. Kalau dia melakukan itu sudah dianggap kebanggaan. Kebanggaan itulah ya sifatnya yang tidak baik kita kerjakan sebenarnya. Ujub riya itu setiap saat sehari itu bisa berkali-kali itu ujub riya itu. Sombong ujub riya berkali-kali. Lewong itu tiap hari atau tiap bulan, tiap minggu atau tiap bulan, tiap tahun aja belum tentu kok mohon ampunan. Dari titik mana mohon ampunan? Termasuk di posting begitu ya Ustaz? Lah iya, mau cerita apa? Jadi nggak cuma diucapkan, cuma sama. Itu kan niatnya di sini. Mau posting ini mau dilakban nanti tebelnya segini, itu kan niatnya di sini. Niatnya di situ. Sama kalau orang mau sholat duhur nggak ada niat, nggak dibaca itu niat. Tidak dibaca itu sholat duhur tidak menjadi pahala, sama aja seperti itu. Karena harus niat untuk apa sholat. Kalau memang sholatnya itu wajib, kerjain wajib, niat karena Allah. Untuk apa itu? Kalau memang qadha ya ceritakan qadha niatnya, kan begitu yang harus kita ketahui. Sehingga itu yang menjadi gambaran kesolehan di hadapan Allah itu sulit. Sehingga itu bisa menjadikan bagaimana orang tua kita itu senang tidaknya itu kita tidak tahu, sama-sama gaib. Apakah orang tua kita menunggu, umpamanya orang tua saya kan alhamdulillah udah meninggal. Ya apakah dia menunggu doa saya? Nggak tahu saya. Nanti kalau saya cerita begini dikiranya wah ngarang aja itu Ustaz dan nggak tahu. Kan begitu ya, emang nggak tahu gitu loh. Tapi ya tetap doa itu dilantunkan. Untuk doa itu agar dikabulkan sama Allah Ta'ala, ya kita sendiri yang harus merubah diri kita untuk soleh di hadapan Allah Ta'ala. Soleh itu banyak, kan gitu. Ada adab, ada etika, ada sesuatu yang harus ditutupi, ada sesuatu yang harus diceritakan, harus ada seperti itu. Tidak bohong membohong atau ini merasa ini.
Nggak bisa seperti itu. Itu dari sisi etika sehari-hari aja. Itu kalau dilakukan terus-menerus ya menjadi haram akhirnya. Ya kan? Kalau dia udah tahu sebenarnya, tapi dikerjain terus ya akhirnya menjadi suatu haram. Iya. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi kalau mamanya mau bercerita bahwa orang tua yang di alam kubur yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, apakah yang ditunggu dari anaknya yaitu doa anaknya yang soleh di hadapan Allah, kalau saya begitu. Nah, kalau kebalikannya gimana Ustadz? Begini, apakah orang tua yang di dalam kubur itu dimintakan juga pertanggungjawabannya tentang anaknya yang jauh dari jalan Allah? Gitu. Iya jelas. Disiksa juga? Sama. Jadi kenapa ada kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro, itu kalimat itu menandakan tugas kita sebagai orang tua ke anak-anak. Kalau kita hanya ngajarkan, biasanya kan hanya sholat, baca Quran, dengerin anak, salah dibetulin gitu-gitu ya. Tapi kadang-kadang etika keseharian, bersosialisasi itu kan sebenarnya ditulis juga di dalam Quran dan juga dikerjakan dalam sunnah Rasul, kan seperti itu. Nah itu kita ajarkan enggak kepada anak-anak kita? Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Nah lupa, ada 1, ada 2, ada 3 yang lupa. Kita mamanya dulu emosional. Nah kita menurunkan genetik pada anak kita emosional, itu menjadi ilmu enggak bagi anak emosi? Iya jadi. Kalau anaknya kita itu emosional, ya besok rombongan dulu aja masuk neraka. Nah, mau cerita apa? Kalau umpamanya orang itu umpamanya maaf ya, dia hobinya ngecek ya, dia nurunkan ke anaknya yang ngecek. Sehingga pada saat dia hobinya ngecek ke orang tuanya, ke ini, anaknya ada yang diambil oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan kecacatan, yaitu dari apa yang dia kerjakan sehari-hari. Jadi Allah nggak akan berbuat zalim kepada anak-anak itu, enggak. Tapi orang tuanya yang berbuat zalim. Makanya kita harus belajar. Soleh itu sulit. Yeah. Soleh itu sulit sebenarnya. Makanya harus belajar serius agar anak-anak kita itu ya diselamatkan, ya dunia dan akhirat. Nah, caranya menyelamatkan dunia itu bukan kita tuh cari-cari selamat, dijaga sama polisi, dijaga tentara biar selamat. Enggak begitu. Selamat dunia itu maksudnya ya kita kerjakan akhirat untuk dunia itu ya nanti Allah yang ngatur. Insya Allah seperti itu. Berarti tugas kita berat ya Pak Eko. Sangat Di samping saya harus mendoakan orang tua saya juga harus merubah diri saya mematuhi semua perintah-perintah Allah. Seperti itu ya Pak Ustaz. Iya. Kan tidak akan berhenti saya berdoa menunggu kesolehan, yang kesolehan itu haknya Allah, kan seperti itu. Memang tugas berat itu hanya untuk kamu, yang lain enggak sih. Kamu GR maksudnya yang lain nggak beda. Dia GR sendiri merasa berat, loh ngapain merasa berat kan gitu. Nggak taunya kalau dia istrinya ditanyain gimana kamu jadi istrinya tuh, berat sekali lah gitu. Lebih berat. Nah, gimana? Itu kok merasa berat semua ini gimana maksudnya? Memang intinya adalah untuk kita mendoakan, walaupun sebenarnya anak mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal itu sunnah. Kan gitu ya, boleh dikerjakan, itu menjadi amal sunnahnya. Cuma kesolehannya inilah, jadi gini loh istilahnya, ada yang harus dikerjakan, sama seperti orang bekerja. Orang bekerja itu menjadi suatu kewajiban bagi orang muslim, tapi bekerjanya harus karena Allah, kan begitunya. Tapi persoalan dia bekerja mendapatkan rezeki yang halal itu kan haknya Allah. Kalau dia nakal akhirnya rezeki itu dia ambil menjadi haram, itu dia, kan begitu. Itu sama sebenarnya. Jadi anak mendoakan orang tuanya sunnah. Paham ya? Kalau dia menjadi anak yang terkerap beriman, itu dia doakan. Itu bisa menjadi sunnah yang ke arah wajib sudah. Karena dia merasa sayang pada orang tuanya, kan seperti itu ya. Nah di titik itulah sebenarnya diterima doanya atau tidak diterima oleh Allah Ta'ala, atau belum diterima oleh Allah Ta'ala, itu hanya Allah, titik itu aja. Sama seperti kita bekerja. Kalau kita bekerja karena apa? Karena Allah, bukan kita bekerja karena saya hidup, saya ingin hidupi istri, hidup anak. Itu sudah nggak akan selesai.
Padahal dia giat, tapi kalau dia bekerja, umpamanya dia bekerja, dilihat aja cara bekerjanya, dia sebenarnya nggak bisa bekerja. Dia sebenarnya dilihat nggak bisa bekerja. Tapi kalau keinginannya tinggi-tinggi ya nggak apa-apa. Namanya keinginan kan baru di otak. Kalau namanya bekerja itu kan harus dikerjakan. Kalau dia tidak bisa bekerja itu memang dia nggak bisa mengerjakan. Banyak kendala. Kalau dia banyak keinginan tinggi-tinggi itu hanya dia. Nah, persoalan Allah itu memberi atau tidak memberi pada dia atau belum memberi itu hanya Allah Ta'ala. Yang penting kita sudah bekerja, kan begitu ya. Iya. Jadi intinya adalah jangan sampai, bagaimana caranya, jangan sampai doa kita, jangan sampai itu maksudnya kita punya keinginan kalau bisa doa kita itu dikabulkan Allah. Nah, bagaimana doa kita dikabulkan? Allah sudah menceritakan dan Allah mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Jadi kita menuju ke arah titik itu. Sehingga doa-doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi, apapun bentuknya doa, apapun digunakannya doa, itu titiknya di situ. Iman kita harus kuat, amal soleh kita harus banyak. Nah, di situ baru nanti Allah mempertimbangkan. Jadi nggak bisa hanya cuma kita doakan orang tua, tapi kita tidak pernah memperbaiki diri kita, ya percuma. Ya bisa aja nggak sampai, nggak sampai, taunya nggak sampai nanti di akhirat. Kalau sudah tahunya nggak sampai, nanti di akhirat. Kalau saya jawab gitu, nanti di akhirat. Kecuali kalau memang melihat acara ini, kemudian mulai paham, oh ya, kemudian mulai memperbaiki diri. Nah, insya Allah mudah-mudahan itu diizinkan sampai. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam. Oke, Pak Haji, cukup ya. Alhamdulillah Ustaz. Cukup. Oke. Nah, sahabat beriman, akhirnya waktu jualah yang mengakhiri video kita ini. Mudah-mudahan video kita kali ini bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri dan keluarga saya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sampai jumpa di video kami yang lain dan konten-konten kami yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.